Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa tentang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya sangat dikenal dalam dunia Islam. Seorang sahabat yang jasanya begitu besar dalam menjaga warisan Nabi, khususnya dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bayangkan sahabat seiman, hanya dalam kurun waktu 4 tahun kebersamaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah mampu menghafal dan meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Jumlah ini bahkan melampaui riwayat hadis dari sahabat-sahabat besar lainnya yang lebih dahulu masuk Islam. Sebuah pencapaian yang sungguh luar biasa. Namun, tahukah kita bahwa ternyata tidak semua hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah beliau sampaikan kepada umat? Ada sebagian hadis yang beliau simpan rapat-rapat dan tidak beliau sebarkan. Mengapa demikian? Apa alasan dibalik keputusan besar itu? Insya Allah jawabannya akan kita temukan di akhir kisah ini. Selain dikenal sebagai penghafal hadis terbanyak, Abu Hurairah juga memiliki julukan yang sangat unik dan penuh makna, yaitu bapaknya kucing. Mengapa seorang sahabat Nabi bisa mendapat julukan seperti itu? Apa hubungannya dengan kucing? Kisahnya begitu lembut dan menyentuh hati. Mari kita mulai perjalanan kisah ini dari awal kehidupan beliau. Masa kecil yang penuh kekurangan. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdus Syams bin Syakir, yang berarti hamba matahari. Nama ini terdengar menyeramkan, namun sahabat seiman jangan khawatir, itu hanyalah nama yang diberikan kepadanya sebelum mengenal Islam. Setelah beliau masuk Islam dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nama tersebut diganti langsung oleh Nabi menjadi Abdurrahman bin Syakir, sebuah nama yang penuh makna keimanan. Abu Hurairah lahir sekitar tahun 603 Masehi, sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Ayah beliau bernama Syakir al-Asdi, dan ibunya bernama Umaymah binti Subayh. Keluarga ini berasal dari kabilah Bani Daus, sebuah kabilah yang tinggal di wilayah Yaman. Dengan demikian, Abu Hurairah adalah seorang pemuda Yaman asli. Namun hidup tidak selalu ramah. Ketika Abu Hurairah masih kecil, ayahnya wafat. Sejak saat itu, beliau tumbuh sebagai anak yatim, diasuh hanya oleh ibunya. Kondisi ekonomi mereka sangat memprihatinkan. Ibunya tidak memiliki penghasilan tetap. Mereka hidup dalam keterbatasan, makan seadanya, dan sering menahan lapar. Meski hidup dalam kesulitan, Abu Hurairah kecil tumbuh menjadi anak yang berhati lembut, penyayang, dan berakhlak mulia. Awal julukan Bapak Kucing. Suatu hari, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, ibunya menyuruh Abu Hurairah kecil untuk menggembala kambing di padang rumput. Saat sedang menjaga ternaknya, beliau melihat seekor anak kucing yang sangat kurus, tampak kelaparan dan hampir tidak berdaya. Hati Abu Hurairah tergerak. Tanpa ragu beliau memberikan makanan kepada anak kucing tersebut. Tidak hanya itu, beliau merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setiap hari anak kucing itu diajak bermain di padang rumput. Dan ketika malam tiba, Abu Hurairah memasukkan anak kucing itu ke dalam saku bajunya agar tidak kedinginan. Bayangkan sahabat seiman, betapa lembutnya hati seorang anak kecil yang hidup serba kekurangan, tetapi masih mampu berbagi dan mencintai makhluk Allah yang lain. Karena sikap inilah, teman-temannya menjulukinya Abu Hurairah, yang berarti bapak dari anak kucing betina. Julukan ini melekat hingga dewasa, bahkan sampai beliau masuk Islam. Masuk Islam melalui Tufail bin Amr. Kisah masuk Islamnya Abu Hurairah bermula dari seorang tokoh Bani Daus bernama Tufail bin Amr. Tufail merantau ke Mekah dan bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar dakwah Nabi, Tufail memeluk Islam. Ia tidak langsung pulang ke Yaman, melainkan menetap sementara di Mekah untuk belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ilmunya cukup, Tufail kembali ke kampung halamannya dan mulai berdakwah. Namun dakwahnya tidak mudah, mayoritas kaumnya menolak mentah-mentah. Hingga suatu hari datanglah seorang pemuda yang berkata, "Wahai Tufail, aku bersedia masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Pemuda itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tufail sangat gembira. Ia pun menuntun Abu Hurairah untuk bersyahadat. Hijrah ke Madinah dan pertemuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 7 Hijriah, Abu Hurairah berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ia mengajak ibunya masuk Islam, namun sang ibu menolak.
Abu Hurairah berangkat sendiri. Setibanya di Madinah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Khaybar. Abu Hurairah menunggu dengan sabar. Hingga suatu pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Khaybar dengan kemenangan. Di Masjid Nabawi, Abu Hurairah akhirnya bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kalinya. Rasulullah mengganti nama beliau menjadi Abdurrahman, namun para sahabat dan Nabi tetap memanggilnya Abu Hurairah atau Abu Hir karena kecintaannya pada kucing. Keajaiban susu yang tak habis. Suatu hari, Abu Hurairah sahabat lapar. Ia duduk di depan masjid berharap ada yang memberinya makan. Rasulullah melihatnya dan langsung mengetahui keadaannya. Nabi mengajaknya ke rumah. Di sana ada semangkuk susu. Namun Nabi memerintahkan Abu Hurairah memanggil ahlu sufah, sekitar 70-100 orang. Dengan penuh ketaatan, Abu Hurairah melayani mereka satu persatu. Ajaibnya, susu itu tidak habis-habis, semua kenyang. Barulah setelah itu, Nabi mempersilahkan Abu Hurairah minum hingga kenyang. Dan terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum sisa susu tersebut. Doa Rasulullah untuk ibu Abu Hurairah. Abu Hurairah kembali ke Yaman dan kembali mengajak ibunya masuk Islam. Namun ibunya justru mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah sedih dan kembali ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada ibu Abu Hurairah." Sekembalinya ke rumah, Abu Hurairah mendapati ibunya telah bersyahadat. Doa Nabi dikabulkan. Sang penjaga hadis Rasulullah. Abu Hurairah selalu bersama Rasulullah. Ia membagi malamnya. Sepertiga tidur, sepertiga ibadah, sepertiga menghafal hadis. Ia menghafal 5.374 hadis, namun sebagian hadis tidak beliau sampaikan karena berkaitan dengan fitnah dan kepemimpinan di masa depan. Kejujuran seorang pemimpin. Di masa Khalifah Umar, Abu Hurairah diangkat menjadi gubernur Bahrain. Ketika dituduh korupsi, hartanya disita dan diperiksa. Hasilnya bersih. Namun Abu Hurairah memilih mundur karena beratnya amanah. Akhir hidup yang mulia. Saat sakit keras, Abu Hurairah berkata, "Aku rindu bertemu Allah." Beliau wafat dalam keadaan beriman dan penuh harap kepada Robnya. Inilah kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa meneladani cinta beliau kepada ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhlak mulianya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.